semangat pagi. Kembali lagi dengan Ibu Niputu Raningsih. Nah, kali ini Ibu akan membahas mengenai produksi massal. Produksi massal ini merupakan materi yang ada di kelas 12 semester 1 untuk SMK, yaitu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Adapun tujuan pembelajaran dalam bab 1 ini, yang pertama ada memahami konsep produksi massal, yang kedua memahami perencanaan dan peramalan produksi massal, yang ketiga menjelaskan pengukuran keberhasilan produksi massal, dan yang keempat mengetahui tahapan dalam produksi massal. Lalu materi pokok pada bab ini, yang pertama yaitu hakikat dan konsep produksi massal, kedua perencanaan produksi massal, ketiga metode peramalan dalam perencanaan produksi massal, keempat indikator keberhasilan tahapan produksi massal, dan kelima proses produksi massal. Kita langsung saja lanjut ke submateri yang pertama, yaitu hakikat dan konsep produksi massal. Yang pertama ada pengertian produksi massal. Nah, produksi ini adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Lalu ada kata massal, yang berarti mengikutsertakan atau melibatkan banyak orang. Sehingga produksi massal merupakan kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan terlebih dahulu standar spesifikasinya oleh perusahaan dan diproduksi dalam jumlah besar. Ciri produksi massal itu ada 5 ciri-ciri. Yang pertama, produk dalam jumlah besar. Jadi dalam produksi massal ini, produk yang dihasilkan dalam jumlah yang besar sehingga menimbulkan biaya per unit yang rendah. Ciri-ciri yang kedua yaitu tujuan produksi ini untuk menguasai pasar. Lalu yang ketiga, produk dijual di pasar bebas. Yang keempat, hampir tidak ada variasi produk karena semua produk yang dibuat sama. Dan ciri-ciri yang kelima yaitu harus ada persediaan untuk memenuhi permintaan di masa tunggu. Nah, bila terjadi kelebihan produk atau overproduction, maka perusahaan akan mengambil tindakan pemaksaan pasar seperti melakukan promosi secara besar-besaran atau melakukan kuis berhadiah yang tujuannya agar barang yang berlebihan tersebut segera diserap oleh pasar. Selanjutnya, kelebihan produksi massal. Ada 4. Yang pertama, hemat biaya produksi. Nah, ini dikarenakan barang dibuat dalam jumlah besar. Biasanya perusahaan membeli bahan baku dalam jumlah besar sehingga mendapat potongan harga. Selain itu, produksi massal biasanya tidak banyak membutuhkan tenaga kerja karena pekerjaan dilakukan oleh mesin-mesin yang canggih sehingga hal tersebut mengurangi biaya tenaga kerja. Lalu kelebihan yang kedua yaitu efisiensi waktu. Hal ini terjadi karena umumnya produksi massal dilakukan oleh mesin-mesin yang canggih dan dapat bekerja dengan cepat. Lalu yang ketiga, tingkat keakuratan tinggi dan kecilnya risiko kesalahan manusia. Ini dikarenakan pengerjaan produksi dilakukan oleh mesin-mesin sehingga lebih akurat, efisien, dan optimal. Yang keempat, ada tingkat produksi yang cepat.
Tentu saja tingkat produksi akan semakin cepat dan jumlah produksi bertambah karena pengerjaan dilakukan secara otomatisasi oleh mesin-mesin yang canggih. Tingkat produksi yang lebih cepat menyiratkan barang yang dipasarkan pun akan lebih cepat. Selanjutnya, kekurangan produksi massal. Nah, dalam produksi massal ini memiliki berbagai kekurangan. Yang pertama, kegiatan produksi sangat kaku. Hal ini terjadi karena pengerjaan produksi dilakukan oleh mesin, sehingga pengubahan terhadap desain produk sangat sulit dilakukan. Yang kedua, kurang beragamnya variasi produk. Salah satu ciri produksi massal yaitu adanya kesamaan produk. Hal ini menyulitkan produsen dalam memperkenalkan berbagai macam varian produk untuk memuaskan konsumen yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, biaya yang dikeluarkan untuk membeli mesin produksi sangat mahal. Begitu pula dengan pemeliharaannya. Lalu yang ketiga, tidak ada jaminan. Maksudnya di sini, perusahaan harus memerhatikan permintaan pasar terhadap produk tersebut, tetapi tidak ada jaminan bahwa produk tersebut akan laris manis di pasaran. Lanjut ke submateri yang kedua, yaitu perencanaan produksi massal. Yang pertama ada pengertian perencanaan produksi. Nah, perencanaan produksi ini merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk menetapkan produk apa yang akan diproduksi, jumlah yang dibutuhkan, waktu produksi, dan waktu selesainya produk diproduksi. Perencanaan produksi ini merupakan proses untuk merencanakan dan mengendalikan aliran material yang masuk, mengalir, dan keluar dari sistem produksi dan operasi sehingga permintaan pasar dipenuhi. Lalu, ruang lingkup perencanaan produksi ada 5. Yang pertama, mempersiapkan rencana produksi dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar dan proyeksi penjualan. Yang kedua, membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. Yang ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dari luar dan bahan baku. Yang keempat, menjadwalkan proses operasi setiap order pada unit kerja terkait. Dan yang kelima, menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Lalu ada tujuan perencanaan produksi. Memaksimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Dengan membuat perencanaan produk, maka akan mengoptimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi seperti penyediaan bahan baku, tenaga kerja, dan yang lainnya, sehingga adanya perencanaan tersebut dapat meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Lalu tujuan yang kedua yaitu memaksimalkan kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk merupakan tujuan dari perencanaan produksi. Semakin besar tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk mendapat keuntungan. Begitu pula sebaliknya. Nah, salah satu cara perusahaan meningkatkan kepuasan pelanggan yaitu dengan melakukan inovasi yang sesuai dengan selera para pelanggan. Yang ketiga yaitu meminimalkan adanya perubahan nilai produksi.
Perencanaan produksi yang tepat akan dapat meminimalkan resiko kehilangan nilai produksi suatu produk. Contohnya, persediaan bahan baku di gudang harus diproduksi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Bila proses produksi terjadi dalam waktu yang cukup lama, maka bahan baku yang disimpan di gudang akan rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Lalu yang keempat yaitu meminimalkan perubahan tenaga kerja. Perencanaan produksi yang baik juga akan menentukan berapa banyak tenaga kerja yang harus digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Dengan perencanaan yang berkaitan dengan tenaga kerja tersebut, maka biaya tenaga kerja pun dapat diminimalkan. Lalu yang kelima yaitu memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Dengan perencanaan produk yang baik, berarti penggunaan perlengkapan yang terdapat dalam pabrik pun dapat dimaksimalkan. Selanjutnya ada fungsi perencanaan produksi, yaitu ada 3. Yang pertama, menjamin rencana produksi maupun penjualan barang. Perencanaan produksi yang tepat mampu memudahkan perusahaan untuk menjamin rencana penjualan produk kepada konsumen sesuai dengan rencana yang tepat. Dengan mengetahui berapa banyak konsumen yang membutuhkan barang tersebut, maka penjualan akan dimaksimalkan berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan. Fungsi yang kedua yaitu mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Perencanaan produksi sangat tepat digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mampu untuk memproduksi barang serupa dari waktu ke waktu. Pengukuran tersebut bisa digunakan untuk memaksimalkan produksi barang secara berkelanjutan. Fungsi yang ketiga sebagai alat ukur untuk memonitor hasil produksi. Hasil monitoring digunakan sebagai acuan untuk membuat penyesuaian atau revisi produksi yang lebih baik. Perencanaan produksi sangat membantu perusahaan untuk mengawasi hasil produk dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada unsur perencanaan produksi. Yang pertama, tujuan produksi. Nah, tujuan produksi ini harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen pemasaran. Perencanaan produksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar harus dilakukan sesuai dengan keinginan konsumen di pasaran. Yang kedua, yaitu pengukuran dan standar produksi. Artinya, perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan saja, tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk tersebut. Unsur perencanaan yang ketiga yaitu perencanaan merupakan faktor objektif. Artinya, perencanaan produksi harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan saja. Yang keempat, perencanaan harus bisa diukur. Artinya, sekalipun perusahaan hanya mengira-ngira, namun perkiraan tersebut adalah benar dan tentunya tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. Setidaknya sudah ada gambaran yang nyata bagaimana perusahaan harus membuat produk, besar bahan baku yang akan digunakan, dan bagaimana proses produksinya hingga ke tangan konsumen. Lalu yang kelima, tahap awal pelaksanaan produksi. Perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Saat proses produksi,
Harus dilakukan pengawasan yang ketat, baik pengawasan terhadap bahan baku maupun pengawasan terhadap sumber daya manusia. Selanjutnya, jenis-jenis perencanaan produksi berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama, perencanaan jangka panjang. Ini merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun, bahkan hingga 5 tahun mendatang. Perencanaan jangka panjang ini meliputi perencanaan dalam mengatur penambahan peralatan, ramalan penjualan di masa yang akan datang, ekspansi pabrik, dan pengembangan produk. Lalu perencanaan yang kedua yaitu perencanaan jangka menengah. Merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun mendatang. Perencanaan jangka menengah ini meliputi perencanaan mengenai berapa besar kebutuhan kapasitas, berapa banyak kebutuhan bahan baku atau material yang dibutuhkan dalam proses produksi. Dalam perencanaan ini juga ada penjadwalan induk produksi sekaligus untuk perencanaan kebutuhan distribusi produk. Perencanaan yang ketiga yaitu perencanaan jangka pendek. Merupakan penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. Perencanaan jangka pendek ini biasanya mengatur mengenai persediaan bahan baku, penggunaan tenaga kerja, dan fasilitas produksi yang dimiliki oleh pabrik. Faktor-faktor perencanaan produksi, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini merupakan faktor yang berada di dalam perusahaan. Itu seperti kapasitas mesin dan peralatan, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan dan penyediaan. Lalu faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang datangnya dari luar perusahaan, yang berada di luar kekuasaan pimpinan perusahaan. Faktor eksternal ini meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, maupun bencana alam. Baik, materi selanjutnya yaitu langkah-langkah perencanaan produksi. Langkah yang pertama yaitu adanya penelitian dan pengembangan produk. Nah, penelitian ini pun dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama penelitian proses produksi, yang kedua penelitian produk. Lalu langkah yang kedua ada mencari gagasan dan seleksi produk. Dibagi menjadi 3 tahapan lagi. Yang pertama mencari gagasan atau ide, yang kedua seleksi produk, dan yang ketiga desain produk pendahuluan. Lalu langkah ketiga dalam perencanaan produksi yaitu menetapkan skala produksi. Setelah jenis produk yang akan dihasilkan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan skala produksi dengan berbagai kegiatan. Nah, kegiatan yang dimaksud itu berupa penetapan waktu, penetapan kuantitas produk, menghitung keperluan biaya, penetapan jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan, penetapan peralatan apa saja yang akan digunakan, dan penetapan persediaan bahan baku yang optimal sesuai dengan kebutuhan. Pertemuan pertama ini hanya sampai di sana dulu. Untuk materi produksi massal selanjutnya akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Sebelum itu, ada tugas nih buat anak-anak, yaitu tugas individu. Kerjakan secara mandiri ya. Sebuah perusahaan melakukan produksi massal dengan alasan menghemat pengeluaran
dan juga efisiensi waktu. Dengan adanya produksi massal, pekerjaan yang tadinya dilakukan oleh tenaga kerja, kini dilakukan oleh mesin. Menurut pendapat Anda, apakah hal tersebut akan mengganggu penyerapan tenaga kerja? Jelaskan ya, serta berikan contoh produksi massal yang berada di sekitar lingkungan Anda. Baik, untuk pengerjaan tugas ini akan Ibu informasikan lebih lanjut di Google Classroom. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan.